Feng Jingyu berdiri di pintu masuk gua. Aura di dalam gua menyembur keluar, yang lebih pekat daripada aura di luar. Ada di sini, Feng Jingyu bersemangat. Ia menarik napas dalam-dalam, dan aura itu memasuki tubuh melalui saluran pernapasan. Feng Jingyu segera menyerapnya dan merasa sangat bahagia. Pantas saja makhluk roh bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Di bawah aura yang begitu kaya, sulit untuk meningkatkan kekuatannya, seru Feng Jingyu. Kemudian, tanpa henti, ia berlari langsung ke dalam gua. Saat memasuki gua, Feng Jingyu merasakan aura yang lebih kuat di dalam gua, setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada aura di luar gua. Sayangku, ini luar biasa. Jika aku bisa berlatih di sini selama 1,5 tahun, aku tidak akan memasuki alam lintai. Semakin Feng Jingyu berpikir, semakin bersemangat ia, dan tanpa sadar mempercepat lajunya. Apa aura gua itu? Itu yang terpenting. Semua aura keluar dari kedalaman gua. Hanya ketika kau memasuki bagian terdalam gua, kau bisa mendapatkan ciptaan yang benar-benar agung. Gua ini sungguh sangat besar. Feng Jingyu berjalan sekitar 100 meter di sepanjang pintu masuk gua sebelum memasuki ruang yang relatif luas. Ruang itu penuh dengan bebatuan bergerigi, yang sangat dalam. Beberapa di antaranya tampak seperti seseorang yang berdiri di kegelapan. Dua pintu masuk. Feng Jingyu melihat sekeliling dan menemukan dua lorong di ruang itu. Ia merasakan kedua lorong itu. Aura dari kedua lorong itu berbeda. Feng Jingyu secara alami memilih lorong yang kaya aura. Ia memasuki lorong spiritual, dan mendapati bahwa lorong ini menurun, sebuah lereng yang landai. Jika kau terus seperti ini, apakah kau akan memasuki ruang bawah tanah Gunung Ziling? Feng Jingyu sedikit terkejut. Sepanjang jalan menuruni lereng yang landai, sekitar beberapa ratus meter, Feng Jingyu merasakan lereng itu perlahan mengecil, dan akhirnya berubah menjadi tanah datar. Namun, bagian depannya masih kosong, hanya kegelapan tak berujung yang tersisa. Feng Jingyu melangkah maju dan berjalan beberapa ratus meter kemudian, Feng Jingyu akhirnya keluar dari lorong. Di ujung lorong ini terdapat sebuah lubang besar, di mana terdapat aura yang melonjak dari bawah ke atas. Lubang ini penuh aura, sepertinya kau harus masuk ke dalamnya untuk tahu apa yang ada di bawahnya. Feng Jingyu meraba dagunya dan berpikir. Ia melihat sekeliling dan mendapati bahwa tidak ada jalan untuk turun ke dalam lubang, tetapi dinding batu di sekitarnya tidak mulus dan bisa turun perlahan di sepanjang dinding batu. Feng Jingyu berani. Ia bertekad untuk mendapatkan keberuntungan besar di sini. Jadi ia tidak terlalu memikirkannya. Ia menemukan tempat yang lebih mudah untuk turun, dia turun ke lubang itu melalui beberapa batu yang menonjol. Memanjat tebing tidaklah sulit bagi Feng Jingyu. Ia telah dilatih khusus untuk hal ini. Baik itu gunung maupun gedung tinggi, ia dapat naik turun dengan tangan kosong, tanpa perlu mengikat tali pengaman sama sekali. Feng Jingyu turun lebih cepat. Setelah sekitar setengah jam, Feng Jingyu akhirnya dapat melihat keadaan di bawah lubang. Di dasar lubang, terdapat sekelompok cahaya berdiameter sekitar 4 atau 5 meter yang sedikit berkedip, yang tampak seperti kumpulan aura. Feng Jingyu melihat bahwa ia akan mencapai tanah, dan jantungnya semakin berdebar kencang, dan kecepatan turunnya pun semakin cepat. Setelah beberapa saat, ia sudah melompat ke tanah, dan ketika sampai di tanah, ia terkejut. Di lubang yang dalam ini, yang tidak disinai matahari sepanjang tahun, banyak tanaman tumbuh, semuanya melekat pada aura. Inikah obat mujarab? Feng Jingyu terkejut. Obat mujarab berevolusi setelah menyerap aura. Obat ini puluhan kali lebih kuat daripada herbal biasa. Orang biasa dapat menyembuhkan penyakit dengan ramuan biasa, tetapi ramuan ajaib tidak tersedia, tetapi para biksu berbondong-bondong mendatanginya. Obat ajaib juga sangat langka di dunia ini. Hanya di tempat yang auranya sangat kayalah ia dapat tumbuh. Mustahil menemukan obat ajaib di pegunungan. Jika ada yang bisa mendapatkan obat ajaib, itu pasti ciptaan yang hebat. Bahkan jika dijual, dapat dijual dengan harga tinggi. Ramuan yang paling disukai adalah apoteker. Apoteker menganggap ramuan sebagai hidupnya. Jika ia bisa mendapatkan ramuan yang baik, ia akan bahagia selama setengah tahun. Ada banyak apoteker yang terburu-buru sepanjang hidup mereka untuk menemukan jenis ramuan tertentu, yang menunjukkan nilai dan status ramuan tersebut. Namun, di sini, obat ajaib tidak ada di mana-mana, tetapi setidaknya di dinasti Dao, itu bisa mengejutkan. Jika orang lain melihat ramuan di sini, itu pasti akan menyebabkan pertarungan berdarah. Mata Feng Jingyu menatap posisi tengah lubang. Ada sekelompok aura yang melonjak di sini. Ketika ia mendekati aura, ia menemukan bahwa di bawah aura itu ada sebuah lubang seperti sumur. Aura-aura ini keluar dari lubang. Inikah tempat berkumpulnya roh? Angin mengejutkan Yu dan membuka mulutnya dengan ngeri. Ia pernah melihat catatan berkumpulnya roh dalam sebuah buku di perpustakaan Fengjia. Di Tianqi, tidak semua tempat memiliki aura, dan distribusi Reiki tidak seragam, tetapi kebanyakan serupa. Beberapa tempat tidak memiliki aura sama sekali. Mereka disebut tempat tandus. Mereka tidak dapat berlatih sama sekali. Mereka hanya bisa menjadi manusia biasa. Beberapa tempat memiliki sedikit persahabatan. Meskipun kekurangan aura, akan ada biksu di alam apokaliptik. Di tempat seperti kota Fengyue, auranya biasa saja. Biksu yang bisa muncul sebagai guru spiritual. Ini adalah distribusi umum aura,
tetapi beberapa tempat sangat kaya akan aura. Tempat-tempat ini disebut tempat berkumpul. Menilai apakah suatu tempat merupakan tempat berkumpul, ada beberapa karakteristik yang jelas. Setelah menjadi tempat berkumpulnya roh, maka daerah tersebut pasti akan menemukan kolam cairan roh, mata air roh, kabut roh, dan batu roh. Jika salah satu dari keempatnya ditemukan, tempat itu dapat dianggap sebagai tempat berkumpulnya roh. Keempat situasi ini merupakan bentuk aura lain karena kondensasi aura yang berlebihan. Di Tanah Kiamat, banyak kekuatan kuat harus dibangun di wilayah dengan aura yang kaya. Hanya dengan cara ini kita dapat menarik sejumlah besar orang berbakat dan membuat fondasi seluruh klan abadi. Tempat untuk mengumpulkan roh sangat langka. Tempat-tempat yang telah ditemukan telah ditempati oleh kekuatan-kekuatan kuat. Oleh karena itu, jika Anda ingin menemukan tempat untuk mengumpulkan roh, Anda mungkin tidak dapat melihatnya seumur hidup Anda. Sekarang lubang yang dalam ini adalah mata air spiritual yang legendaris, yang seperti mata air yang mengalir keluar darinya. Ini tempat berkumpulnya arwah. Feng Jingyu menarik napas dalam-dalam dan sulit untuk tenang. Pantas saja ada tanaman obat ajaib di sini. Aura di sini begitu pekat. Gunung Ziling, ya, bisa disebut Lingshan. Jangan sembarangan menyebutnya. Angin mengagetkan Yu dan tiba-tiba tersadar. Namun, ketika Feng Jingyu terkagum-kagum di sini, bulu kuduknya merinding. Ia menangkap jejak bahaya dengan ketajaman indranya. Bahaya itu mengancam nyawanya secara langsung. Inilah intuisi Feng Jingyu yang kuat, yang diasah oleh dunia pembunuh. Ia bisa menilai tingkat bahaya. Setelah merasakan bahaya yang kuat, tubuh Feng Jingyu berdiri di tempat, tidak bertindak gegabah, tetapi dengan hati-hati merasakannya, agar dapat menghadapinya dengan lebih baik. Desis, suara yang memekakkan telinga terdengar dari dalam lubang. Angin mengagetkan Yu, mata Yu menyipit mendengar suara itu, dan hatinya ketakutan, apakah itu ular? Ia langsung menduga bahwa itu adalah suara ular yang menjulurkan lidahnya, dan suara sekeras itu jelas merupakan suara ular piton yang mengerikan. Ia tetap tenang, diam-diam menjalankan metode kuno. Tangannya perlahan menyentuh ikat pinggang, siap mengorbankan pisau lempar. Desis. Pada saat ini, seekor ular piton emas raksasa dengan lidah menjulur di belakang Feng Jingyu perlahan mendekati Feng Jingyu. Ular piton ini berdiameter hampir 2 meter dan panjang 100 meter. Separuh tubuhnya berada di tebing lubang. Ia diselimuti sisik emas dan bersinar dalam gelap. Mata dingin piton Seng menatap Feng Jingyu. Dalam pandangannya, ini adalah tamu tak terduga, seorang manusia memasuki wilayahnya, yang merupakan perilaku yang harus mati. Piton tiba-tiba melancarkan serangan, menuju Feng Jingyu bergegas, membuka mulut besar, akan menjadi Feng Jingyu untuk ditelan. Saat Piton membuka mulutnya, hembusan angin dengan bau busuk bertiup di belakang Feng Jingyu. Feng Jingyu berkata begitu cepat, menghentakkan kakinya, berbalik, menepuk ikat pinggangnya, dan melesat keluar. Tubuhnya jatuh ke belakang sesuai dengan tren, melompat lebih dari 10 meter, dan setelah jatuh ke tanah, dia berbalik lagi dan mundur lebih dari 10 meter. Pisau terbang-terbang ke Piton, menuju mulut besarnya. Piton melihat pisau terbang, dan taring tajamnya menghalanginya. Ada percikan api di taringnya. Setelah pisau terbang bertabrakan dengan taringnya, ia terbang keluar. Melihat pemandangan ini, mata Feng Jingyu menyusut dengan ganas, dan kemudian mendesak pisau lempar untuk membunuhnya lagi. Ia memadatkan aura dan melancarkan serangan dahsyat. Ular piton itu menutup mulutnya, dan pisau terbangnya menusuk sisik ular piton itu. Percikan api memercik kemana-mana, tetapi ia sama sekali tidak berhasil melukai ular piton itu. Apa yang telah dilakukan ular piton itu? Wajah Win Jingyu menjadi sangat muram. Pisau lempar senjata roh itu tidak dapat melukai ular piton itu bahkan setengah menit pun. Itu kentut. Pada saat ini, di luar gua, kera roh itu kelelahan di bawah pertempuran roda beberapa pemuda kekar, dan ditundukkan oleh pemuda-pemuda besar itu. Simpan kera ini dan bawa kembali ke Wang Tua. Dia akan menyukainya. Setelah jinak, akan baik untuk menjaga gerbang gunung. Pemuda kekar itu tertawa. Kemudian beberapa orang menggunakan cara mereka untuk menyegel denyut nadi roh kera itu, sehingga kera itu tidak dapat memulihkan kekuatannya dan kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Ayo, kita maju ke depan. Keberuntungan besar ada di depan. Seru pemuda kurus itu dengan gembira. Kali ini, jika kita bisa meraih prestasi besar dan meningkatkan kekuatan kita, kita pasti bisa bersinar cemerlang dalam penilaian tahun ini, haha. Pemuda kekar itu juga bersemangat. Beberapa anak muda datang ke gua dan merasa lebih bersemangat. Ada di sini, masuk, masuk. Pemuda kekar itu melangkah masuk lebih dulu, diikuti yang lain. Auranya sungguh kuat. Jika kalian bisa berlatih di sini sebentar, kalian pasti bisa menembus 2 tingkat sebelum ujian. Wanita berbaju putih itu sangat gembira. Pemuda kurus itu berkata sambil tersenyum, jika ada hal baik lainnya di sini, bukankah ini hanya akan menembus 2 tingkat? Aku merasa ini pasti gua orang kuat. Pasti ada banyak hal baik di sini. Haha, pokoknya, kita bisa panen besar kali ini. Pemuda lain tertawa terbahak-bahak. Beberapa orang sangat senang, kesempatan sebesar ini tidak selalu ada. Boom! Namun, pada saat ini, suara getaran datang dari gua, dan seluruh gua bergetar. Apa yang terjadi? Tubuh beberapa pemuda kekar agak goyah, senyum di wajah mereka langsung berubah menjadi warna horor.
Apakah gunung ini akan runtuh? Wanita berbaju ungu itu terkejut. Bukan, itu dari gua. Pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam gua. Pemuda kurus itu segera menenangkan diri, merasakan gerakan dan statis di jalan. Dari gua, apakah ada orang yang datang lebih awal dari kita? Wanita berbaju putih itu berkata, kita sangat kesulitan menghadapi kera itu, ada orang yang ingin mencuri hasil perang kita. Kita benar-benar ingin mati, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Pemuda kekar itu geram dan mempercepat langkahnya menuju gua. Pemuda kurus itu segera berkata, Kakak Liu, sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Kita belum menjelaskan situasinya dengan jelas. Aku khawatir berbahaya masuk seperti ini. Ayo kita pergi sebentar lagi, kita bahkan tidak bisa makan sup. Lagi pula, tempat ini sudah ada di sini, dan jaraknya dekat. Bukankah sayang untuk berhenti sekarang? Aku tidak mau. Pemuda kekar itu berkata dengan tegas. Ia bertekad untuk masuk dan merebut ciptaan agung itu. Kakak seperguruan Liu benar, kita sudah sampai di sini. Tidak ada alasan bagi kita untuk mundur. Usaha kita sebelumnya akan sia-sia, dan teman-teman sekelas yang sudah mati juga akan mati sia-sia. Kata seorang pemuda sambil menggertakkan giginya. Siapa di antara mereka yang mau menyerah menghadapi kesempatan sebesar itu? Wanita berbaju putih dan wanita berbaju ungu juga tidak mau menyerah. Pemuda kurus itu juga menggertakkan giginya. Tentu saja, ia tidak mau menyerah. Jadi ia berkata, kalau sampai ke mulut, makan saja kalau sampai melepuh. Benar, pemuda kekar itu tertawa, lalu beberapa orang bergegas masuk ke dalam gua. Di dalam lubang gua yang dalam, wajah Feng Jingyu pucat pasi, dan auranya telah terkuras habis. Sekarang dia mengandalkan kualitas fisik dan Jing Hongbunya sendiri untuk nyaris menghindari serangan ular piton itu. Untungnya, tubuh ular piton itu terlalu besar. Meskipun kecepatan aksinya cepat, itu relatif tidak terlalu cepat. Selain itu, lubang itu sangat besar untuk Feng Jingyu, tetapi relatif sempit untuk ular piton sepanjang 100 meter itu. Tubuh ular piton itu tidak dapat sepenuhnya terbentang dalam hal ini, dan Feng Jingyu hanya menggunakan ini untuk menghindari serangan frontal ular piton itu. Tetapi meskipun begitu, dia mengalami banyak luka. Meskipun setiap kali dapat menghindari serangan ular piton itu, tetapi dampak kuat ular piton itu dapat langsung menerbangkan angin. Meskipun lebih baik bergetar dan terbang berulang kali daripada diserang langsung oleh ular piton itu juga sangat sulit bagi Feng Jingyu, dan tulang-tulangnya akan hancur berantakan. Kalau begini terus, aku takkan bertahan lama. Aku takut takkan bisa keluar. Hidupku takkan sesingkat ini. Angin mengagetkan Yu dan bergumam dalam hati. Ia sama sekali tak mampu menghadapi ular piton itu, dan sekarang ia berada di tengah gunung. Ia bahkan tak bisa memicu serangan petir. Akhirnya, kartu paling bawah di kotak itu hilang. Bagaimana kita bisa melawan ular piton itu? Bang! Tubuh Feng Jingyu terhantam batu yang dipecah ular piton itu. Tubuhnya terpental dan menyemburkan seteguk darah. Wajahnya semakin buruk. Gila, tidak bisakah aku mati saja seperti ini? Feng Jingyu menggertakkan giginya dan memaki, bahkan jika Lao Zi akan mati, dia tidak akan membiarkanmu hidup. Feng Jingyu bangkit dengan susah payah, lalu menjalankan metode kuno untuk mengeluarkan kekuatan guntur dari tubuhnya. Dia juga mengaitkan guntur langit ke dalam segel. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya guntur, dan ada guntur langit yang menggelegar di permukaan tubuhnya. Bahkan jika aku tidak bisa memicu guntur 9 hari, dengan mengandalkan kekuatan guntur di tubuhku, aku tidak akan bisa membiarkanmu hidup. Aku akan menyetrumu. Angin mengagetkan Yu dan meraung, lalu memadatkan kekuatan guntur di tinjunya. Ular piton melihat kekuatan guntur di sekujur tubuh Feng Jingyu. Ia tertegun sejenak, kemudian ia bergegas dengan kecepatan yang sama dan membuka mulutnya untuk menelan Feng Jingyu. Feng Jingyu tidak bersembunyi kali ini. Ia tahu bahwa ia tidak bisa bersembunyi setelah bersembunyi berkali-kali. Sekarang ia memanfaatkan kekuatannya sendiri untuk melawan, kalau tidak, ia benar-benar tidak punya kekuatan untuk melawan. Ia tidak ingin duduk dan menunggu untuk mati, dan ia akan berguling-guling ketika ia memiliki kekuatan. Angin mengagetkan Yu ketika melihat mulut besar boa ke arahnya, ia mengayunkan tinju dengan guntur dan kilat untuk membombardir. Di depan ular piton, tubuh Feng Jingyu terlalu kecil, seluruh tubuh manusia tertutupi oleh mulut besar ular boa. Namun, mulut ular piton itu berdenyut seperti kilat. Ular piton itu mengaum dan mundur. Mulut ular piton itu penuh dengan kilat, yang jelas disebabkan oleh kilat. Lao Zi tidak begitu enak. Bagaimana perasaanmu sekarang? Feng Jingyu terkejut dan mendengus dingin. Meskipun ekspresinya tidak berubah, tinjunya bergetar hebat. Meskipun ia sedikit mengancam ular piton tadi, ketika tinjunya bertabrakan dengan ular piton, ia merasakan kekerasan ular piton itu, dan tinjunya hampir meledak. Sepasang mata ular piton yang seperti lonceng tembaga memelototi Feng Jingyu, meraung lebih marah, lalu ekor besarnya ditarik ke arah Feng Jingyu. Ekor besar itu datang begitu cepat sehingga Feng Jingyu tidak bisa mengelak sama sekali, dan ikatannya begitu kuat sehingga ditarik keluar oleh ekor ular piton. Bang! Tubuh Feng Jingyu terbentur tebing lubang yang dalam, langsung membuat lubang besar di tebing, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Puff! Feng Jingyu memuntahkan seteguk darah, seluruh tubuhnya terasa patah, bahkan ia tidak bisa memanjat. Sudah berakhir,
semuanya sudah berakhir. Feng Jingyu menatap ular piton itu dan mendesah dalam hati. Tubuhnya tak bisa bergerak. Bukankah itu daging di talenan ular piton? Makanlah sesukamu. Namun, tepat ketika Feng Jingyu merasa sudah tamat, beberapa pemuda kekar pergi ke puncak lubang. Meskipun mereka tidak memasuki lubang, mereka masih bisa melihat tubuh ular piton yang besar di dalam lubang. Ular piton sisik emas, binatang roh tingkat 3. Setelah melihat pemandangan itu, pemuda kekar itu menarik napas dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Ayo pergi, seru pemuda kurus itu segera. Namun, saat ini, ular piton sisik emas telah mengangkat kepalanya dan menatap pemuda kekar itu, dan matanya yang seperti lentera darah memancarkan aura jahat. Para pemuda kekar itu ketakutan setengah mati, dan setengahnya lagi lebih sedikit. Kaki dan perut mereka gemetar, dan mereka tak berdaya dalam pertempuran. Meskipun ular piton sisik emas hanyalah binatang roh tingkat 3, dibandingkan dengan alam guru roh, tetapi auranya sangat kuat. Ia telah mencapai tingkat 3 tingkat dan 9 pola, dan kekuatannya sebanding dengan Lingzong. Tidak banyak biksu di tingkat Lingzong, bahkan di antara beberapa gerbang utama pada masa pemerintahan Kaisar pertama. Kita pergi ke tempat yang salah, kata pemuda kurus itu dengan suara gemetar. Mereka pikir mereka bisa mendapatkan keberuntungan besar, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka telah menghabiskan begitu banyak usaha hanya untuk mendapatkan jalan buntu. Bagaimana dengan keberuntungan? Pergi. Bahkan jika itu raungan besar, mereka tidak akan takut. Setelah itu, pemuda kekar itu berbalik dan pergi. Pemuda kurus dan wanita berpakaian putih itu terbangun dan langsung lari terbirit-birit. Dengan raungan, tubuh ular piton sisik emas itu melesat keluar dalam sekejap, membuka mulutnya, dan menelan pemuda yang berlari di belakangnya. Tolong! Pemuda itu berteriak ngeri, tetapi akhirnya menjadi santapan ular piton sisik emas. Beranikah pemuda kekar itu berbalik dan melarikan diri dengan seluruh jiwanya? Mereka membenci orang tua mereka karena hanya memiliki 2 kaki. Ular piton sisik emas itu mengejar dan menyerbu ke dalam lorong. Feng Jingyu melihat ular piton sisik emas itu mengejar, dan ia tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Apapun yang terjadi, ia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan jalan keluar. Matanya menatap mata air spiritual tak jauh darinya, lalu berjuang untuk memanjat ke arahnya. Hampir semua tulang di tubuhnya patah, dan beberapa bagian hancur. Saat ini, ia benar-benar merasakan apa yang dimaksud dengan kelebihan semangat dan kurangnya kekuatan. Feng Jingyu menggertakkan giginya, mengabaikan rasa sakit yang menusuk, sedikit demi sedikit ia melangkah maju. Keinginan untuk hiduplah yang mendorongnya maju, dan rasa sakit itu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan hidup. Ah, di tengah angin, terdengar banyak suara memanggilnya. Ah, Feng Jingyu meraung, raut wajahnya berubah ganas. Ia memanjat ke depan dengan jari-jarinya di tanah dan tertancap di dalamnya. Ia bergerak maju dengan bantuan ini. Yah, masih ada sedikit jarak. Hanya tinggal sedikit lagi. Angin mengagetkan Yu dan terengah-engah, lalu meronta maju. Ah! Teriakan terakhir terdengar, dan wajah Feng Jingyu berubah, dan ular piton sisik emas itu kembali. Ia berjarak sekitar 1 meter dari mata air spiritual, tetapi jarak 1 meter ini hanya selangkah bagi orang normal, tetapi sangat sulit bagi Feng Jingyu untuk menyeberang. Feng Jingyu menarik napas beberapa kali, menenangkan diri, lalu menjalankan metode kuno. Ia begitu dekat dengan mata air spiritual sehingga ia dapat dengan cepat menyerap aura setelah menjalankan Dharma kuno. Ia membutuhkan aura sekarang. Selama ia memiliki aura, ia dapat berhasil menyeberangi jarak 1 meter. Kurang dari 10 detik kemudian, ular piton sisik emas itu muncul. Ia melihat angin Jingyu merangkak menuju mata air spiritual, dan bergegas menelan angin Jingyu. Ah! Angin mengagetkan Yu dan meraung. Mengandalkan aura yang diserap dalam 10 detik, aura itu mengembun di jari-jarinya. Dengan kekuatan di jari-jarinya, ia bangkit dan bergegas menuju mata air spiritual. Bang! Kepala ular piton sisik emas menghantam tanah tempat Feng Jingyu tadi berada, dan bebatuan berhamburan. Namun saat ini, Feng Jingyu telah jatuh ke dalam mata air spiritual. Saat angin mengejutkan Yu untuk jatuh, dirinya sendiri sudah pingsan, apa yang tidak diketahui. Dia tidak tahu apakah dia punya cara untuk hidup setelah jatuh, tetapi jika tidak, dia hanya akan bisa menjadi makanan ular piton sisik emas. Ular piton sisik emas meraung dengan marah. Meskipun mata air roh adalah harta yang baik, itu langka, tetapi aura di dalamnya terlalu tebal. Bahkan jika itu adalah kekuatan ular piton sisik emas, ia tidak berani langsung menyerbu ke mata air roh. Setelah raungan hiruk-pikuk, mata ular piton sisik emas tiba-tiba menyusut, dan tekanan kuat menyelimutinya. Napasnya yang keras tadi ditekan, dan seluruh tubuhnya tampak tersedot ke tanah oleh daya tarik yang kuat. Bang! Tubuh ular piton sisik emas menghantam tanah dengan keras, dan seluruh gua terguncang dengan keras, dan selokan yang dalam hancur di tanah. Mulut ular piton sisik emas berdarah dan matanya penuh kepanikan. Seharusnya kau senang kau tidak membunuhnya. Dalam kegelapan, sebuah suara yang berubah-ubah datang, beri kau kesempatan untuk hidup, tetaplah di sini, jangan biarkan siapapun masuk. Suara itu semakin menjauh, sepertinya ia sudah tidak ada lagi di sini. Setelah suara itu menghilang, tekanan besar pada ular piton sisik emas pun menghilang.
Ular piton sisik emas masih ketakutan. Baru saja, ada seorang pria super kuat yang sangat mengerikan. Di bawah napas itu, ia merasakan betapa rapuhnya kehidupan. Ular piton sisik emas melirik mata air spiritual, dan kini ia mengerti bahwa manusia itu memiliki asal-usul yang luar biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia mengejutkan pria kuat yang mengerikan itu? Ia juga senang karena ia tidak membunuh anak itu, kalau tidak, sekarang diperkirakan ia telah menjadi santapan besar. Ular piton sisik emas tidak berani menentang kata-kata pria kuat yang tak tertandingi itu. Ia menjaga tempat ini dengan jujur dan tidak akan pernah membiarkan siapapun mendekat. Terjadi kecelakaan di Gunung Ziling, yang menyebar dari kota Ziling, dan kemudian secara bertahap menyebar. Awalnya, beberapa pemuda kekar keluar untuk merasakannya. Mereka kebetulan melewati kota Ziling. Setelah mendengar tentang situasi di Gunung Ziling, mereka merasa bahwa ada keberuntungan besar yang bisa diperoleh. Akibatnya, beberapa orang datang ke Gunung Ziling. Akibatnya, mereka menghabiskan begitu banyak upaya, tetapi alam tidak mendapatkannya. Sebaliknya, Qingqing terbunuh. Namun, situasi di kedalaman Gunung Ziling belum menyebar. Banyak orang tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tetapi mereka tahu bahwa itu pasti tidak biasa. Beberapa resimen pengendali hewan di kota Ziling tidak berani mendekati ngarai. Begitu mereka memasuki ngarai, mereka memasuki gerbang hantu. Berita tentang kota Ziling menyebar dalam beberapa hari, menarik banyak biksu untuk datang ke kota Ziling. Beberapa orang di kota Ziling memanfaatkan kesempatan itu untuk mengumpulkan uang dan menjual segala macam informasi dan peta Gunung Ziling. Harganya 10 kali lipat lebih tinggi dari biasanya. Bagaimana situasi di Gunung Ziling sekarang? Sebelumnya, beberapa murid sekte Ling yang masuk, tetapi mereka belum keluar. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Orang-orang dari sekte Ling yang telah tiba beberapa hari sebelumnya. Di kota Ziling, semakin banyak biksu berkumpul di sini dan penuh rasa ingin tahu tentang Gunung Ziling. Adakah yang ingin naik gunung bersama kami dan melihat apa yang terjadi di bagian terdalam Gunung Ziling? Mungkin akan ada keberuntungan besar. Beberapa biksu ingin memasuki Gunung Ziling, tetapi terlalu berbahaya untuk masuk sendirian. Ada baiknya mengundang lebih banyak orang untuk merawat mereka. Banyak biksu ingin masuk, tetapi beberapa alam lingtai telah meninggal di sana sebelumnya. Tentu saja, para biksu di alam Tianqi tidak berani masuk. Kalian tidak bisa masuk. Iblis yang mengerikan. Seorang pria gila berteriak ngeri. Dia melarikan diri dari kedalaman Gunung Ziling. Meskipun dia telah menyelamatkan hidupnya, dia gila. Biksu dari kota Ziling menggelengkan kepalanya dan mendesah. Apa yang dia temui di Gunung Ziling? Bagaimana mungkin kalian begitu takut? Beberapa orang curiga, bahkan lebih takut pada Gunung Ziling. Meskipun Gunung Ziling adalah puncak dengan aura yang kaya, sekuat apapun makhluk rohnya, itu hanyalah tingkat kedua. Aku khawatir kita tidak akan berhasil. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian putih berdiri dengan wajah bangga. Ini Wang Duo dari Sekte Shenlei. Aku baru berusia 20-an. Aku telah mencapai tingkat ketiga lingtai. Aku sangat kuat. Seseorang mengenali pemuda berpakaian putih itu. Bahkan Sekte Dewa Lei telah datang. Sepertinya ini telah mengganggu beberapa pintu utama. Saudara Wang, aku akan masuk ke gunung bersamamu. Seorang pemuda berjubah merah berdiri dengan aura yang kuat, seolah-olah api telah membakar tubuhnya. Su Yan dari Shen Huozong. Dia juga jenius. Konon kekuatannya telah mencapai tingkat ketiga lingtai. Lapisan ketiga lingtai tidak bagus. Lapisan kedua lingtai dari divisi pengendalian hewan Tiangang sudah mati. Aku khawatir jika kau memasuki lapisan ketiga lingtai, kau tidak akan bisa kembali. Beberapa biksu sedang membicarakan hal itu. Wang Duo dan Su Yan sama-sama mengerutkan kening dan wajah mereka tidak terlalu tampan. Sekelompok tikus, saudara Su, mereka tidak berani masuk. Ayo masuk. Wang Duo mendengus dengan nada meremehkan, Su Yan mengangguk dan berkata, baiklah, biarkan mereka melihat betapa hebatnya kita. Tempat-tempat lingtai di jalanan yang liar itu pantas dibandingkan dengan kita. Bawa aku bersamamu. Pada saat ini, seorang pemuda kurus muncul di hadapan kerumunan. Orang-orang Sekte Taiyin, ketika mereka melihat pemuda itu, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak terlihat ketakutan. Bagi Sekte Taiyin, banyak orang menjauhinya. Di mata banyak orang, Sekte Taiyin adalah aliran sesat. Wang Duo mencemooh, Dewa Lei Zong kami adalah Sekte Ortodoks. Bagaimana kami bisa berjalan bersama kalian dalam jalan yang jahat? Bukankah itu penghinaan bagi Sekte kami? Pemuda yang dipenuhi roh jahat itu tertawa dan berkata, sekolah ini adalah sekte sungguhan, dan sekte ini penuh dengan kejahatan dan kejahatan. Bukankah ini semua untuk hidup? Kalian punya tahu kalian, kami punya tahu kami, tetapi tujuan akhirnya sama. Kalian menyebut diri kalian benar, tetapi kalian juga melakukan banyak hal gelap secara diam-diam. Kalian tidak bisa melihat cahaya. Meskipun kami disebut sesat oleh kalian, kami jujur dan lurus serta melakukan hal-hal jahat. Kami adalah penjahat sejati, kalian munafik, semua orang sama. Konyol, sekelompok orang yang penuh kejahatan juga bermaksud begitu, sorak Su Yan dengan nada tidak puas. Kalau begitu, jalan kita menghadap langit, dan kita lihat saja siapa yang cukup beruntung untuk mendapatkan sifat Gunung Ziling. Pemuda yang teduh itu tidak lagi membantah apapun dan menyeringai. Setelah itu,
Pemuda dengan aura yang dan yin yang aneh itu tertawa aneh dan menghilang di antara kerumunan. Ia meninggalkan kota Ziling dan langsung menuju Gunung Ziling. Ayo pergi juga, kata Wang Duo. Su Yan mengangguk dan mereka pun pergi. Karena Gunung Ziling memiliki kekayaan yang besar, sayang sekali jika tidak membuat terobosan. Apakah kau benar-benar bersedia memberikan kesempatan sebesar itu kepada orang lain? Ada secercah cahaya di mata biksu itu. Petik 2. Kesempatan ini milikku, kali ini aku yang akan memutuskan. Seorang biksu maju dengan tatapan membara. Kota Ziling, tetapi semua kekuatan telah mencapai ranah Lingtai, mereka bersemangat untuk berjuang, bersemangat untuk mencoba. Menghadapi kesempatan sebesar itu, bagi beberapa biksu yang tidak memiliki latar belakang atau latar belakang, ini sungguh kesempatan langka. Jika mereka benar-benar minum sedikit sup, mereka dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Banyak biksu mulai berbondong-bondong ke Gunung Ziling satu demi satu. Dalam satu hari, setidaknya 20 biksu dari negara bagian Lingtai memasuki Gunung Ziling. Di kota-kota dekat kota Ziling, sungguh menyenangkan bisa mengolah Lingtai. Lagi pula, mereka tidak memiliki metode dan sumber daya kuno. Sulit untuk mengolah Lingtai dengan mengandalkan usaha sendiri. Gunung Ziling ada iblis. Sambil menatap gunung ungu yang gila di mulutnya, biksu gila itu berdiri di sana. Di gua Gunung Ziling yang dalam, ular piton sisik emas berdiri di lubang yang dalam, dan telah menjaga di sini sepanjang waktu. 5 hari telah berlalu, dan ular piton sisik emas juga penasaran. Ada apa dengan anak laki-laki yang jatuh ke mata air itu? Di mata air roh, auranya sangat pekat, dan terus mengalir keluar. Di dalamnya, seolah-olah ada aura yang tak habis-habisnya. Sebagai tempat berkumpulnya roh, aura yang setidaknya berjarak ratusan mil di sekitar Gunung Ziling terus berkumpul di sini, dan mengalir dari bawah tanah, sehingga mustahil menemukannya di permukaan. Pada saat ini, di mata air roh, tubuh Feng Jingyu melayang di dalam aura. Sepertinya ada sekelompok aura yang menahannya, sehingga ia tidak terus jatuh. Feng Jingyu telah koma selama 5 hari, dan belum juga siuman. Jika bukan karena napasnya yang samar, ia pasti mengira ia sudah mati. Seluruh tubuh Feng Jingyu terbungkus lapisan cahaya petir. Segel di tubuhnya bersinar, sebuah kekuatan keluar dari celah segel dan mengembun di ladang ramuan Feng Jingyu. Di dalam tubuh Feng Jingyu, terdapat 18 urat spiritual yang secara aktif menyerap aura dari mata air spiritual. Aura dari mata air spiritual tersebut masuk ke dalam tubuh melalui napas lemah dan pori-pori angin Jingyu, lalu diserap oleh denyut spiritual. Hal ini membuat urat spiritual ini terbungkus dalam lapisan aura dan memancarkan cahaya. Di antara 18 urat spiritual tersebut, 2 di antaranya adalah yang paling menyilaukan. 2 di antaranya adalah yang teraktivasi sepenuhnya setelah setiap tingkat terobosan Feng Jingyu. Namun, 16 meridian lainnya hanya menyerap aura dan belum sepenuhnya teraktivasi. Feng Jingyu memiliki kondisi seperti itu di dalam tubuhnya. Jika beberapa biksu dari generasi yang lebih tua mengenalnya, ia pasti akan mampu melepaskan gigi tuanya. Secara umum, denyut spiritual di dalam tubuh seorang biksu tidak dapat menyerap aura secara mandiri. Ia harus teraktivasi sepenuhnya sebelum dapat diserap di bawah bimbingan biksu tersebut. Di tengah denyut spiritual yang terus-menerus menyerap aura dan kekuatan guntur yang mengalir dari segel, guntur mulai menggema di dalam tubuh Feng Jingyu. Awalnya, gunturnya tidak besar. Kemudian, guntur itu menjadi semakin keras, seperti gemuruh genderang perang.